Gak mau jawab, ntar ketahuan umurnya berapa. Salah singkat dia. Tapi sebenarnya di samping itu aku ada kegiatan lain yaitu modeling. Jadi meskipun meskipun diajak collabs kan, jadi ngerti vibes-nya buat record dan kayak gimana meskipun aku nggak terjun langsung ya. Hai Liners, welcome to Podlions episode 7. Episode 7. Iya, episode 7. Kita udah episode 7 tau, Dan udah banyak ya episodenya kita. Iya, lumayan lah. Lumayan ya. Lumayan. Oke, ketemu lagi ya sama aku Yunita dan juga aku Nadine. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol sama narasumber kita yang udah pastinya handal dalam tema kali ini tentang dunia musik. Tapi sebelum itu aku mau ngasih tahu ke kalian bahwa kamu ngasih tahu nggak sih, Din? Mau teman-teman Liners. Aku ya. Iya, Oke. Jadi buat para teman-teman Men's Lion di rumah, kalau misalnya mau cari perabotan atau furniture rumah ya, bernuansa Belanda ya, Teh ya. Betul. Nah, kalian boleh banget nih cek di IG-nya Galeri.taton di mana dia nyediain perintilan-perintilan rumah. Betul. Misalnya kayak vas, sofa, terus piring-piring cantik bernuansa Betul. Belanda tuh boleh banget langsung aja cek di IG-nya Galeri.taton. Betul. Itu ya, teman-teman kami lagi cari pernak-perniknya tadi bener nuansa Belanda, langsung aja kepoin ya katalognya di Instagramnya Galeri.taton. Oke, setelah itu kita mau ngapain, Nadine? Nah, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, wajib banget nggak sih di sini main games? Oh iya, itu udah pasti wajib dan hukumnya. Bener kita banget. Main games, iya. Tapi kita mau kenalin dulu narasumbernya. Oh iya, masa karena kita kenalin? mainnya nggak berdua dong. Betul banget. Kita mainnya bertiga sama salah satu kakak cantik alumni dari manajemen. Alumni Mas Sasing. dari Sasing, alumni dari Macong. Betul. Iya. Silakan kenalin dong, Nadine, siapa nih? Nah, sekarang kita sama Kak Cindy Amani. Cindy, betul banget. Panggilnya Hai. Say Say hi dulu Kak, say hi dulu. Kita kalau mau manggil teman-teman itu namanya Liners. Liners. Hai Liners. Terus ini panggilnya Kak Cindy apa Kak Amani atau Kak siapa? Cindy. Kak Cindy. Oke, Kak Cindy. Nah, tadi kan kita udah bilang ya Kak Cindy, sebelum kita mau ngobrol lebih lanjut tentang dunia musik, kita mau ada main games. Tentunya gamesnya juga nggak jauh-jauh dari dunia musik. Betul karena banget. Waduh, ini apa adalah tuh? seorang pemusik begitu ya, seorang penyanyi gitu. Jadi boleh langsung Clara dikasih tahu kita mau main games apa nih? Jadi gamesnya adalah lanjut lirik. Lanjutkan lirik. Iya, jadi kakak-kakak yang di depan ini nanti bisa baca liriknya di TV belakang. Oke. Nah, nanti aku hitung 1 sampai 3 Oke. buat kalian tuh cepet-cepetan jawab. Nah, nanti salah satu dari kalian jika mau jawab tapi nggak bisa, akan aku lempar ke pemain lainnya. Oke. Nah, nanti untuk menjawab aku kasih waktu 10 detik. Lalu nanti kalau yang mau jawab lagi aku lempar, nanti pencet bel lagi. Oke, gitu. Oke. Lanjut. Kita pencet bel keramat ini ya. Pencet bel keramat ini taruh tengah. Oke. Jangan dong. boleh jawab. Nervous duluan nih. Oke, lanjut. Soal pertama. Langsung ini. 1, 2, 3. Oke, Kak Cindy, oke. Ini mulai ya. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Mantap. Oke lah, boleh dah, boleh. Mundur aja nggak sih? Karena Kak Cindy ya kayaknya ya. Lawannya Oke, kasih dua. lanjut. Soal kedua. Lanjut. Next. 1, 2, 3. Ayo. Pergilah kasih, kejarlah siapa dulu? keinginanmu. Terus. Selagi masih ada waktu. Oke. Udah, main aja deh berdua, aku ulang ya. 1, 2, 3. Melepas panah asmara. Teng, 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 Sudah ku bilang cinta. Sayang. Betul ya. Dari Afgan. Lama banget kalau gitu. Oke, lanjut. 1, 2, 3. Ku ingin saat ini engkau ada di sini. Oh ya ampun. Tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Kayak siapa ya yang penyanyinya kayaknya Walau hanya sebentar, Tuhan
tolong kabulkanlah. Din kamu siap keluar single gak sih Din? Next. 1, 2, 3. Tumbuh lebih baik jadi panggilanmu. Jujur. Untuk sementara kita dan jauh. Emang gitu liriknya? Lagu yang Hindia, Kak. Oh, Fis. Penyanyinya Baskara. Penyanyinya Baskara. 1, 2, 3. Gak mau jawab, ntar ketahuan umurnya berapa. Udah. Mungkinkah kita akan selalu bersama walau terbentang jarak antara kita. Betul. Ya kembali lagi ke podcast. Jadi aku membawa acaranya. 1, 2, 3. Semenjak. Emang mereka Ayo, Sangring. bisa nggak? Aku tak pernah terlalu semenjak. Kasih. Ku tak pernah ikat rambutku lagi semenjak kau bilang rambutku indah bila terurai panjang. terurai jambang. 1, 2, 3. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku. Eh, 1, 2, 3. seandainya kau tahu ku tak ingin kau pergi, meninggalkanku di sini bersama bayanganmu. Mantap. Lanjut Kak, satu album. Oke, next. 1, 2, 3. Asmara telah terkalibrasi frekuensi yang sama. Aikon. 1, Yang sama. Ayo lo. Si yang Ayo lo. sama. Nanti si aku ini juga. Si sorry. lempar. Lempar. Loh, jujur gak tahu. Si Fanny, maafin aku, Fanny. Sama Nah deh nggak boleh ya? Jujur Aja deh, next. Next, oke. jujur gak bisa. Gagal nih. 1, Doakanku harus pergi relakan aku di do re mi minta dari sini. Ayo, dikasih nih. misalnya aku kan pulang, pastikan kau tetap datang menunggu. Soal cinta Luar biasa. Kayak lama yang punya ya. Ini tadi ini banget ya. Ada lagi, udah habis ini terakhir. 1, 2, 3. Nah, gue Din. Iya. Ayo Nadine. Boleh. Nadine. Sedikit ku jelaskan tentangku dan kamu agar seisi dunia tahu. Keras kepalaku sama denganmu. Iya benar. Kita sambut Nadine Miza. 1, 2, 3. Indahnya kisah-kisah Enggak. kisah kasih kita di masa remaja. Indahnya kisah kasih kita di masa remaja. Terus Senang ngerti. Seakan dunia. skip. Indahnya kisah kita di masa remaja. Payung indah. Oh iya. Next. Next. 1, 2, 3. Gak tahu lagi. Meminta tawa. Ternyata rela tak semudah kata. Gak tahu lagi. Apa sih? Enggak tahu. Maaf ya. Skip. Ini siapa ini playlistnya siapa? Jujur ini playlistnya siapa? Ini kok mendung sekali pakai Feby Putri. Oh iya. Next. 1, 2, 3. Menarik. Lagunya siapa? Ya siapa? Rizky Febian. Ini Rizky Febian kayaknya. Iya. Menarik kan? Iya, Rizky Heeh. Febian. Bukan menariknya Sindiaman ini, bukan. Tahu lagi, maaf ya. Lagunya Kak. Masa sih? Guys, penyanyinya lupa. Ayo Kak. Sekalian promosinya Iya, ini Kak. sekalian Kak. Saya tak sing part dia. Kayaknya Yang lupa. part mana ya? Ya udah disetel aja, enggak bisa disetel. Katamu dia yang selalu. Oh iya. Gimana Kak? Terus berjalan. Penyanyinya. Oh katamu
Ku kini tak berarti lagi, katamu dialah yang selalu ada untuk hiasi hari-hariku. Hari-harimu. Menariku dalam sepi. Oke, berarti itu adalah pertanyaan terakhir, pertanyaan penutup sebelum. Berarti yang menang siapa dong? Agak kocak ya lagu Iya. sendiri, lupa ya. Mohon maaf ya. Oh, yang menang Nadine Amiza. Oke, terima kasih. Oke, cukup fun ya, udah cukup ini ya. Itu panas ya, tapi kita nggak cuma seru-seruan aja ya. Kita lanjut ngobrol-ngobrol tentang dunia musik bareng Kak Cindy Amani, bareng lagu-lagu dan juga karya-karyanya Kak Cindy Amani. Oke. Pertama nih Kak ya. Awal mula terjun ke dunia musik itu seperti apa? Bisa nggak sih diceritain? Awal mulanya, Tuh. jujur keinginan buat bermusik itu muncul setelah akhir-akhir kuliah. Akhir kuliah. Jadi waktu mulai, biasanya kalau pas tahap skripsi kita kan mulai Betul. ditanya untuk jenjang karir ke depan. Betul. Nah, jujur aja di situ waktu mulai berpikir kok males banget ya kerja di kantor gitu, kayak bukan Oke. aku banget. Oke. Terus kebetulan waktu itu aku tuh udah nulis lagu dari SMP. SMP. Dari Oke. SMP aku udah nulis lagu dan nggak stop nulis lagu sampai kuliah, dan aku ngerasa kayak kenapa kok aku nggak coba-coba rilis lagu aja gitu. Oke. Tapi di samping itu setelah lulus aku tetap nyoba buat kerja kantoran juga. Jadi aku kerja di salah satu bank swasta Oke. di Malang. Oke. Sambil disambi musik juga. Oke. Ketika udah stable baru resign gitu. Oh gitu. Berarti awal mulanya tuh malahan setelah kuliah, berarti diseriusinnya mungkin setelah kuliah mungkin kali ya. Baru berani, Baru berani untuk baru berani buat mengeluarkan mengeluarkan. gitu ya. Biasanya kan cuma menulis aja, dipendam aja gitu ya. Dipendam aja. Jadi orang-orang kalau biasanya curhat di diary, Iya. nulis gitu kan. Iya, nulis, jadi cerita, kalau Kak Cindy jadi kalau lagu, aku jadi lagu. nada. Betul. Keren. Gini ya ternyata kalau penyanyi itu. Iya, inspirasi. agak cheesy ya. Tapi iya guys, itu kehidupanku. betul. Oke, berarti mungkin setelah kuliah sebelum resign berarti istilahnya awalnya ada hobi-hobi nggak sih? Sebenarnya aku tetap nggak hobi juga ya. Ya gimana ya, ini kan hobi yang diseriusin. Cuman serius banget gitu. Akhirnya sekarang kan bukan jadi hobi lagi. Iya. Udah jadi jatuhnya profesi ya, udah Kak, jadi ya? profesi Betul. gitu. Oke. Aku sendiri juga cari hobi lain akhirnya. Gitu. Gitu. Oke. Terus selama kakak udah jadi penyanyi nih kak, udah rilis lagu, nah pasti buat mencapai itu ada dong tantangan tersendiri. Gimana proses dari perjalanannya Kak Cindy, kayak tantangan misalnya mungkin cari nadanya tuh gimana, atau nanti karirnya musik Kak Cindy tuh ya apa, terus tantangannya tuh apa aja kayak gitu. Kalau tantangan selama ini ya, kalau biasanya kalau misalnya dari segi buat lagunya, produksinya, mungkin tantangannya itu sama tim pasti kan. Karena kan aku bekerja berdua sama produserku. Oke. Which is itu dua kepala yang berbeda pendapat. Betul banget. Itu nyatuinnya memang butuh Susah. waktu gitu. Oke. Sampai sekarang pun aku masih sering berdebat sama produserku. Jadi kayak itu hal biasa sehari-hari yang harus kita kerjakan. Sama halnya kayak teman-teman berorganisasi seperti ini kan juga pasti menyatukan pendapat ya. Tuh, terus mood sih. Kayak apa namanya? Gimana caranya biar selalu mood up waktu bikin lagu kayak gitu-gitu. Sering kali sih aku kayak masih belum bisa, jujur aja masih belum bisa handle mood. Kalau udah nggak mood itu tuh Nggak mau tahu. Gak mau deh kayak aduh mending jangan dibuat dulu lagunya daripada jelek. Tapi Oke. sekarang udah mulai bisa menata mood itu. Dipaksa, kalau nggak kayak gitu gak jalan, gak bikin lagunya. Selain itu aku juga sekarang kan jalan sendiri. Yes. Jadi musisi independen, non label. keren. Nah, itu sih tantangannya, semua dilakukan sendiri. Terus tadi kan Kak Cindy bilang mood-mutan nih. Terus gimana cara Kak Cindy buat naikin mood itu? Misalnya
mengembalikan balikin mood ya. Misalnya wah ini harus udah ada deadline-nya nih, ini harus udah selesai, masih belum mood aku kayak gitu. Nah, mengembalikannya itu seperti apa? Biasanya aku simpel aja sih, jalan-jalan keluar terus beli Refreshing. snack gitu aja. Sesimpel itu aja sih. Soalnya aku kayak punya kesadaran diri sendiri gitu. Apalagi ini sudah menjadi profesiku, jadi harus mau nggak mau harus Betul Kak. selesai Fokusnya gitu. adalah di situ gitu ya. Mau nggak mau harus selesai. Jadi mungkin teman-teman liners yang dengerin apapun itu yang kamu kerjain, misal lagi skripsian, lagi apa, kan fokusmu sekarang lagi di situ tuh. Kalau misalnya lagi gak mood, ingat teman-teman itu harus dikerjakan. Betul. Mungkin Kesadaran. yang skripsian bisa sambil dengerin musik supaya Betul. lebih tenang mungkin ya. Kalau tips dari aku, Oke. kita kan tetap harus konsisten ya untuk melakukan kegiatan kita, maksudnya menyelesaikan tanggung jawab kita itu spend 1 hari untuk kamu istirahat. Jangan setiap hari Setiap hari kamu istirahat push ya. gitu. Oke, Jangan betul. setiap hari istirahat apa? Jangan tiap hari nge-push diri sendiri. Tiap hari istirahat kan nggak selesai ya. Uang, Betul iya, banget. betul. Jadi dalam seminggu kan ada 7 hari tuh, spend 1 atau 2 hari untuk istirahat full. Jangan buka skripsimu, jangan buka pekerjaanmu sama sekali, jangan mikirin apapun itu. Spend ke hobi yang lainnya, mau istirahat, mau rebahan, mau nonton anime, mau nonton drama Korea, bebas. Mau bikin velocity mungkin Betul, boleh, mau itu nggak TikTok dilarang kan, ya. nggak dilarang. Pokoknya 1 hari itu spend untuk istirahat, daripada kamu push terus tiap hari, nanti pasti liburnya lama. Betul. Gak moodnya pasti lama itu. Iya. Istirahatnya sambil dengerin lagunya Kak Cindy. Masuk. Oke, tadi kan Langsung iklan dia. boleh juga nih Dina bisa. Flashback dari SMP ke SMA ya. Berarti pertama kali nulis itu SMP. SMP. Aku Ya, udah zaman-zaman ya kita remaja itu kan biasanya mengungkapkan isi hatinya tuh waktu SMP lah ya. Betul. SMP ke SMA gitu. Mulai cinta Nah, monyet gitu pertama kan. kali itu nulis tentang apa? Apakah tentang cinta itu atau untuk crushku mungkin? Gimana? Iya lagi. Emang gila zaman SMP kan masih zaman-zaman Cinta-cintanya. cinta-cintaan. Apalagi dulu bunga-bunga. waktu SMP cintaku bertepuk sebelah tangan. Ya, nah itu kopinya langsung. Jadi semakin gacor tuh nulisnya Iya. tiap hari tuh gitu kan. Anjir. Nggak apa-apa. Berarti dari SMP suka nulis di kayak buku gitu ya, suka. Iya, ada bukunya gitu. Sampai sekarang pun bukunya masih ada. Aku simpan. Nggak masih. Di setiap hari kah atau kayak di momen-momen tertentu aku nulis ini, misalkan ketemu crushku di kantin aku baru nulis. Atau Enggak segitunya sih, kayak di momen-momen tertentu aja kayak momen tertentu aja. aduh hari ini kok aku gak ketemu doi ya. Iya, Gitu. oke. Aku ketemu dia ya. Aduh kangen banget nulis gitu. Tapi pas ketemu ternyata dia tidak melihatku. Nah, nulis lagi bahan lagu. Dijadiin bahan lagu. Oke, terus habis itu SMP SMA berlanjut ke SMA. SMP SMA berlanjut ke kuliah. SMP berlanjut ke SMA maksudnya. Oh gitu. Di gitu. SMA juga tetap masih menulis ya. Masih. Apakah tentang masih tetap percintaan atau mungkin lebih luas ininya, temanya apa? Jenisnya gitu. Mostly cinta-cintaan sih ya. Mostly cinta-cintaan. Bucin banget sih aku soalnya gitu. Iya, masih tetap cinta-cintaan gitu ya. Cinta-cintaan. Berarti sampai SMA kuliah pun apakah juga seperti itu? Kuliah iya. Berarti full albumnya ini tentang cinta ya Kak ya? Iya. Kebanyakan cinta, betul. Aku lihat judulnya ada Never Good Enough. Apa? Never good enough. Iya, dia dengerin berarti. Aku udah setelah Kakak loh sebelum. Oh makasih ya udah didigging. sama-sama Kak. Liners yang dengerin juga jangan lupa. Iya, jangan lupa. Bisa didengerin mana deh, Kak? Di Spotify, di YouTube Musik ada, di Apple Music ada. Semuanya ada. Iya, semuanya ada. Di request di radio kesayangan kalian bahkan ada. Boleh. Oke, lanjut kuliah berarti juga tetap nulis, lagi kuliah, berorganisasi tuh ya tetap nulis gitu ya, masih Tetap. mencurahkan. Tapi sebenarnya di samping itu aku ada kegiatan lain yaitu modeling. Jadi Oh, meskipun aku modeling, meskipun aku organisasi sibuk sama kemahasiswaan. Nah, sibuk mencari Poin. Ting. Sibuk mencari poin, aku tetap nulis lagu kok, Tetap teman-teman. nulis lagu. Tetap terus sempat ada temanku juga
sama-sama anak Macung juga. Dulu tuh sempat nyanyi Collab bareng gitu ya? collab, tapi dia rap. Oh, keren. Anak Macung juga. Mm-mm. Namanya Mas Rido. Oh, Mas Rido. Mas Oh, Rido. Mungkin Itu next tuh- bisa ngundang Mas Rido. Orangnya udah kayaknya di luar pulau deh sekarang. Gitu. Itu kakak tingkatku. Oke. Gitu. Itu pertama kalinya aku kayak belajar record. Maksudnya kayak diajak collabs kan, jadi ngerti vibes-nya buat record dan kayak gimana meskipun aku nggak terjun langsung ya, karena songwriter dan lain-lain itu semuanya dari dia. Oke. At least aku ngerti vibes-nya. Nah, itu aku mulai terpacu tuh. Aduh, aku Oh, juga mulai pengen dari situ bikin ya. bikin lagu sendiri. Terus akhirnya cari-cari teman lagi. Awalnya cover-cover. Oh, tetap gitu. cover. Cover itu dimulai dari kapan? Kuliah kah? Kuliah. Kuliah. Itu udah mau lulus juga. Udah mau lulus. Makanya Oh. istilahnya kayak ngebut banget sih aku. Ngebut banget. Pokoknya setelah lulus cari teman. Mm-mm. Itu bahkan masih proses skripsi itu aku bisa multitasking ya, mencari temen sambil cover lagu di YouTube ada sih masihan harusnya. Dulu nama cover grupku dulu berdua Jeng Serah namanya. Jeng Serah, lucu. Oh keren. Tapi nulis skripsinya bukan nulis lagu ya kak ya? Nulis skripsinya tentang anime. Oh anime. Iya, Tapi saya sasing wibu juga nih. kebetulan. Sasing ya? Kenapa? Sasing. Sastra Inggris. Sastra Inggris. Oke. oke. Terus sempat cover juga, sempat terjun lah di dunia permusikan itu seperti apa? Ria tahu di masa-masa kuliah ya. Di akhir-akhir akhir-akhir bahkan. kuliah bahkan udah kayak yang jarang banget ke kampus. Oh, berarti kalau kita ngobrol kan di Macung ada UKM kan ya, UKM apa namanya? MMC. MMC. Berarti itu kan biasanya semester awal-awal ya kita ikut UKM itu. Aku sempat gabung, cuman Sempet. waktu itu kayak mungkin terlalu banyak Orang. mahasiswa yang ikut, jadi gitu. kayak aku ngerasa nggak works, jadi aku langsung keluar. Oh, tapi pernah sempat ikut kan? Sempet ikut, cuman absen doang. Oh, cuma absen. Maaf ya. Sekarang kabarnya juga nggak tahu MCC ya. MCC ini. Keliru. Oke. Tadi udah ngobrolin juga tentang tantangannya. Sekarang kita mau ngobrolin lebih detail lagi tentang karya-karyanya Kak Cindy. Aku Boleh. ngomongin tentang lagu terakhirnya Kak Cindy yang baru dirilis, judulnya Hilang, betul? Betul. Tapi sebelum itu ceritain dong lagu Hilang tuh maknanya tentang apa? Hilang tuh simpelnya ketika kita udah berhasil move on, udah berhasil fokus sama diri kita sendiri, berkembang dan menjadi lebih baik, tapi tiba-tiba cowok yang ninggalin kita itu ngajak balikan. Itu relate kak? Enggak ya? Relate lah. Oh relate ya, berarti semua lagu yang ditulis ini relate based on Iya. true Apakah story. iya, based on true story. Semua lagu yang aku tulis itu based on true story kecuali yang Would It Hurt. Berarti ini ungkapan hatinya Kak Cindy. berarti. Betul. Pengalamannya Kak Cindy. Pengalamanku sendiri. Kalau boleh tahu Kak Cindy ini udah ngeluarin berapa lagu sih? Berapa ya? Udah Boleh banyak. hitung dulu ya. Udah banyak ya? Lumayan sih, berapa ya? 10, Wow, 8, lupa aku. Iya, sekitar keren segitu. juga ya kak ya. Pokoknya beberapa single dan 1 mini album. Oh, oke. Kakak ini mulai rilis lagu ini kapan? 2020. 2020 berarti 2020. 5 tahun 10 lagu, keren sih kak. Iya, berarti Covid ya, 2020. Iya, justru waktu Covid itu. Waktu Covid waktu tuh Covid akhirnya. rutin-rutin ya? Rutin-rutin karena kan tahu. waktu itu aku juga kerja kantoran. Yes. Tapi kan sering WFH Betul, karena di rumah Covid. aja. Betul. Daripada di rumah nggak ngapa-ngapain gitu kan. Tugas dari kantor juga udah selesai. Betul. Akhirnya aku ngerjain lagu. Oh gitu, diseriusinya produce. dan dirilis waktu Covid ya. Waktu Covid. Waktu di rumah aja. Waktu di rumah aja. Waktu di rumah aja. Waktu semua pada tidur rebahan itu. Kita fokus mengerjakan. Berarti inspirasinya Kak Cindy kayak suasana lingkungannya waktu nulis lagu nih harus tenang gitu ya? Atau di Awal-awal cafe gitu? debut dulu, awal-awal rilis lagu emang mood laguku itu nggak beat sekarang. Oh, Jadi oke. lebih ke R&B lo-fi. Oke. Keren, Yang keren, bener-bener ngantuk Yang banget. bermengayun banget gitu ya. Single pertama aku itu For Everyone Who Are Really Sad sama Is It Wrong to Loving You. Yang naik banget kan yang Is It Wrong to Loving You. Is It Wrong to Loving You tuh. Nah, itu kan sampai 6 juta Oh wow. pendengar. Ya karena itu Terus saya terpacu lagi. beruntungnya itu karena aku merilis lagu itu di momen yang tepat Oke. gitu. Waktu orang-orang pada mager, bahan, tidur semua di rumah,
vibe-nya juga sama, Vibes-nya mendukung. juga mendukung gitu ya kak, betul. Oke. Emang harus tenang gitu sih. Betul. Ya, lanjut lagi di lagu Hilang. Tadi kan tentang perasaannya Kak Cindy ya sebenarnya itu, pengalamannya Kak Cindy sendiri. Ketika menulis sebuah lirik itu ada nggak sih momen-momen khusus yang kayak apa ya? Dari pengalamannya Kak Cindy sendiri. Dari pengalaman apa ya? Dari pengalamannya Kak Cindy itu gimana pembahasannya kayak dari pengalamannya Kak Cindy baru Kak Cindy tulis dan akhirnya Kak Cindy membuat lagu itu berapa durasi lamanya? Maksudnya Oke, lama maksudnya proses berapa nulis? lama? Gimana sih kalau aku tiba-tiba ngeblank? Sorry Kak. Maksudnya berapa lama untuk Iya, menulis betul. lagu? Iya, Prosesnya. iya. Mostly aku kalau nulis lagu paling lama 2 bulan, 1 sampai 2 bulan. 1 sampai 2 bulan. Itu 1 sampai 2 bulan. Itu tuh total ya. Jadi biasanya aku nulis lagu itu drafting dulu liriknya. Oke. Kadang ada yang drafting, ada yang kayak produserku ngasih beat nih, terus aku tulis gitu. Senotasinya itu 1 sampai 2 bulan itu udah jadi demo. Tapi belum recording sama belum produce-nya. Oh, Gitu. 1 sampai 2 bulan. Ya. Oh. Maksimal 2 bulan. Maksimal 2 bulan. Paling lama lagu apa? Paling lama ya. Menurutku paling lama adalah menari. Menari. Menari itu bikinnya cepet tapi rilisnya Prosesnya. lama. Itu take-nya yang di Macung kak. Iya, yang di Macung itu. Kalau teman-teman notice ya, kalau liners notice ya, kalau liners lihat ya MV-nya ya. MV musik Video. Artwork sama ini teasernya. sama teasernya itu kok kayak enggak Asik. asik ya. Ini kayak pernah ke situ kok kayak di lantai 2 SC gitu. Kayak pernah lihat gitu ya. Itu take-nya Iya. di Macung ya. Betul, di Macung, di lantai 2. Di lantai 2. Student Center. Oke, jadi- Suasananya kayak di Tokyo kan. Udah. Ternyata Macung tuh kalau sore-sore ya estetik kan. Itu bukan sore BTW. Itu iya? pagi. Oh pagi. Oh pagi. Jam 5. Oh iya, pagi atau jam 5. Jam 5 pagi. Ya, jadi aku- mataharinya tuh bagus soalnya aku lihat kayak antara sore atau enggak. Iya benar pagi, pagi ya. pagi banget. Jam 5 aku take di sana, teman-teman. Oh pagi banget kak. Iya, pagi banget. Harus Ngejar pagi banget ngejar kejar ini. matahari. Ngejar matahari. Kejar matahari. Dikejar matahari yang betul. Oh, dikejar matahari. Dikejar matahari. Oke, ada nggak sih di lagu mana yang Kak Cindy kesusahan dalam memproduksi atau merilis bahkan lagunya selain menari tadi, ada nggak sih? Kalau menari itu lama, sebenarnya bukan kesusahan, tapi memang campaign-nya yang lumayan lama. Jadi aku udah punya lagu itu dari 2024, baru dirilis 2025. Oh, 1 tahun tuh. Jadi lumayan 6 bulanan. Jadi pertengahan 2024 tuh. Heeh. Kalau yang paling susah itu adalah lagu Jujur Would It Hurt. Karena itu kayak ngerubah moodku yang biasanya R&B lo-fi, jadi vibe-nya itu kayak agak disco gitu Oh, oke. musiknya. Apakah itu berbeda jauh dengan karakternya Kak Cindy yang biasanya? Jauh banget. Jauh banget. Lagu yang justru lagu Would It Hurt itu beda dari yang lainnya. Beda dari yang lain. Coba beda. Karena aku featuring juga sih, Oh, jadi kayak gitu. harus berkolaborasi Oke. dan nentuin mood yang sama, Oh, jadi gitu. bikin beda. Oh, Waktu gitu. itu lagu Would It Hurt itu featuring sama AZHR. Oh gitu, oke. Tapi sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, aku mau ngingetin lagi buat teman-teman yang lagi cari pernak-pernik atau perintilan-perintilan ya Nadine ya, perintilan-perintilan nih. bernuansa Belanda Belanda. kayak apa aja? Kayak misalnya vas, Vas, sofa, terus piring-piring cantik ya, gelas-gelas Betul. cantik, bisa banget Betul. cek di mana? di galeri.taton. Taton. Scroll aja ya di IG-nya tuh banyak katalognya tuh, bagus Udah banget. terpercaya ya Ti ya, udah kayak Betul. handal gitulah pokoknya. Oke. Terus kak aku mau tanya nih, nah Apa tuh? kakak ada nggak sih inspirasi penyanyi Oh iya. yang kayak misalnya, aku suka banget nih kayak misalnya Role model. role model, Role model ya. Dila Yunita, terus Raisa atau siapapun tuh, Atau ada nggak penyanyi kak? luar negeri? Role modelku awal tuh Billie Eilish, Oh, Oke. Billie Eilish. Billie Eilish, Clairo. Clairo, lagunya Clairo. emang kayak kakak banget sih vibes-nya. Terus kalau cewek itu sih ya, Casey itu aku dengerin juga. Casey, oke, iya. Gitu sih. Kalau yang referensi musik-musiknya pasti kalau sekarang lebih ke city pop sih. City pop ya. Jadi banyak sebenarnya. Bahkan kayak referensiku tuh
lompat-lompat, nggak sesuai sama moodku. Tapi kalau Kak Cindy pribadi nih ya, pengennya dikenal orang tuh dengan genre musik yang seperti apa? Sekarang kan genre nggak bisa omong genre lagi ya. Iya. Jadi bisa bebas gitu orang Bebas mendeskripsi. berekspresi. Oke. Aku lebih pengen orang-orang tahu personalitiku aja sih. Personality, ciri khasnya gitu ya. Ciri khasnya biar ngerti Cindy Amani tuh kayak gini. Kalau yang sekarang bahkan aku udah nggak R&B lagi. Aku lebih ke pop, city pop, kayak gitu-gitu sih. Karena kan aku suka budaya Jepang. Oh, iya, aku wibu juga. Aku wibu juga, makanya di lagu-lagu aku yang terbaru meskipun liriknya bahasa Indonesia tetap ada vibe Jepangnya. Vibes-nya. Kayak lagu Menari itu city pop banget. Ya, Kalau kata betul. orang-orang ya. Iya, iya. kedengeran juga City gitu. pop. Kalau lagu Hilang tuh kayak ada vibe Ghibli-nya. Betul, iya Kak, ada ceria-ceria sedikit lah. Iya, ada vibe-nya, musik-musiknya yang manis. Betul. Tapi one line aku tetap mengutamakan kesimpelannya Cindy Amani dari Oke. awal yang dikonsistenkan dari Cindy Amani itu musiknya yang simple, nggak muluk-muluk, vokalnya juga yang manis. Betul, Oh, Kak. Oke, Justru jadi ciri khas. itu yang lebih enak didengar nggak sih, kayak nggak usah terlalu yang gimana-gimana, yang penting nyaman buat orang tuh suka. Masuknya alternatif pop harusnya ya. Iya Oke. iya betul banget. Masuknya alternatif pop. Kan dari sekian banyak genre yang kakak yang tadi coba kayak pop city, R&B. Nah, City pop. ini yang kakak paling nyaman tuh yang city pop ini ya, yang kakak banget. Untuk saat ini iya, nggak menutup kemungkinan mungkin beberapa lagu Rock. lagi aku bisa jazz. Genre lain, Wah, oke. maksudnya sesuai mood lah. Betul ya pokoknya. Berarti Sesuai mood akan ada kemungkinan Kak Cindy mau coba ke genre-genre lain kah? Iya pasti. Aku akan terus explore, tapi nggak akan menghilangkan karakter Cindy Amaninya itu. Oke. Balik lagi sih waktu ke Covid. Pertama kali rilis adalah tahun 2020. Betul. Kemudian diikuti dengan tahun-tahun berikutnya. Itu kan masih era-era new normal lah ya. Nah, waktu itu sempat merilis kan ya waktu zaman-zaman new normal itu. Iya Pak, aku rilis terus. Yang vakum itu tahun lalu aku full 1 tahun belum nggak rilis lagu sama sekali. Nah, kalau didengar kan Covid, kesannya orang-orang kayak aduh kesusahan Covid itu zaman-zaman ini. Nah, berbanding terbalik sama Kak Cindy. Kak Cindy malah naiknya adalah zaman-zaman Covid gitu ya. Boleh diceritain nggak zaman-zaman waktu itu tuh? Kalau dibilang kalau nggak ada Covid nggak ada Cindy Amani sih kalau kata aku. Iya, oke. Iya. Soalnya karena kalau nggak ada Covid aku pasti fokus kerja kantoran. Oke. Dan nggak ada kepikiran buat rilis lagu lagi Oke. gitu. Akhirnya kayak terlupakan gitulah meskipun termotivasinya waktu lulus kuliah, tapi akhirnya pasti terlupakan karena sempat kerja kantoran kan. Oke. Kesulitannya sih apa ya? Kesulitannya nggak ada stage aja sih. Iya betul sih kayak kan. Susah Kan ya? sekarang Iya. eranya udah global ya. Oke. Jadi kita kalau misalnya mau rilis lagu udah by Spotify. Aku bahkan nggak punya rilisan fisik sama sekali loh. Oh iya? Rilisan fisik kayak kaset, Kaset, oke. CD itu aku belum ada sama sekali. Aku lebih fokus ke digital. Jadi Iya. dari awal pun aku aktivasi dan memperkenalkan Cindy Amani ini by sosial media. Oke, karena mungkin itu yang udah sekarang iya terjangkau ya. terjangkau tuh teman-teman dengar kan sekarang zaman-zaman Gen Z ya. Betul Gen Z banget. mungkin dengernya sesimpel ya udah di Spotify aja gitu. Bahkan yang di ya udah yang lewat di TikTok ya itu aja yang dengerin. Iya, betul, Ah. betul. Gen Z tuh lebih simpel aja. Ya jam-jaman era-era digital lah ya. Sambil Oke. nyetir sambil dengerin kan lebih mana ya kak daripada mbak radio mbak Oke. kaset. Kaset. Nah, Kak Cindy udah pernah collab belum ya sama penyanyi lain, musisi lain gitu? Sudah tadi udah Sudah. Oh, udah ya? Sama AZHR. Oke. Iya. Itu sama K-Hard juga. Oke. Itu so far gimana kak? Berjalan lancar atau ada cekcok terus? Iya, pertama kali collab tuh kayak gimana? Kak. Pertama kali ini. Kebetulan teman-teman sendiri sih, Oh, terus teman-teman yang sendiri. K-Hard ini saudara sendiri. Oh, emang Jadi enak ya? ceritanya kayak keluarga ini musisi deh. Kalau K-Hard ini kebetulan saudaranya produser aku, jadi udah aku anggap keluarga sendiri juga. Dia musisi dari Batu, tapi lagunya lo-fi gitu. Tapi terkenalnya di luar negeri, nggak di sini. Oh, keren. Kalau boleh tahu siapa kan namanya? K-Hard. Key Heart.
Oh keren. K-Hard. Kamu pasti lewat sih kalau Iya. di Berarti kalau lagunya- sering dengerin lo-fi pasti denger. Iya. Spesialis lo-fi banget dia. Oke. Itu lagunya Inggris gitu ya kak ya? Iya. Keren deh. Bule-bule gitu lagunya. Bule-bule ya. So nanti kita denger ya. Oke. Lanjut lagi yang tadi tentang zaman-zaman Covid. Berarti 2020 masih tetap rilis terus sampai sekarang kan. Betul. Apa sih, ada nggak sih motivasi tetap kayak rilis lagi Pasti dong. Aku belum bikin album juga, doain biar Amin. bisa Amin. cepet rampung Amin. albumnya Ya. kayak gitu. Jadi tunggu aja teman-teman. Gak mungkin aku berhenti. Betul, terus berkarya ya kak ya. terus berkarya, betul. Nanti buat konser kecil-kecilan kayak di Kopi Tuku gitu kan kak asik ya. Terus kita kayak nyenja bareng. Apalagi kan lagunya Kak Cindy vibes-nya kayak tenang. Apalagi kita menikmati hawanya Malang yang sekarang lagi dingin atau panas ya? Panas. Panas ya. kadang dingin, kadang panas, kadang hujan, kadang kering. Tapi apapun suasananya, apapun suasananya, genrenya masuk. Iya, masuk kak dengan lagu Kak Cindy ya nggak sih? Oke, balik lagi ke kerja. Jadi sempat kerja kantoran juga. Betul. Habis itu disambi juga sama hobinya yang bermain musik, masih tetap berjalan beriringan gitu ya. Nah, terus akhirnya memutuskan bahwa yaudah akhirnya aku resign deh, dan akhirnya aku fokus ke musik. Apa yang menjadi triggernya Kak Cindy? Pertama satu, Ya. dari awal aku juga udah kayak gak cocok nih aku di Oke. kantor, dan memang Oke. waktu kerja kantoran aku juga ngerasa hatiku nggak di sana emang. Oke. Dua, banyak banget kesempatan yang aku lewatkan kalau aku di kantor, kayak banyak banget ajakan stage, meskipun dulu waktu itu masih COVID ya, tapi stage-nya kan pasti intimate stage yang di cafe shop, dan itu Iya. biasanya hari biasa, bukan hari Sabtu dan Minggu. Itu tuh sering banget gak bisa aku hadirin kayak gitu. Karena Jadi kerja ini ya kak. Iya, kerja jadi ya. sayang banget Iya. waktunya. Oke. Terus apalagi ya itu sih yang paling buat aku memutuskan untuk resign, karena banyak kesempatan yang aku lewatkan, banyak interview juga, kayak aku harus tur ke radio gitu kan untuk promosi single baru, tapi aku nggak bisa langsung satu deret seminggu penuh, jadinya cuman ambil Sabtu Minggu doang kayak gitu-gitu. Oke. Berarti kalau misalnya nanti Kak Cindy tidak mencoba terjun ke dunia musik, Kak Cindy nggak bisa mengeksplor diri, mengekspresikan diri sampai sekarang ini ya kak ya. Kan bener. kalau misalnya penyanyi kan lebih menjanjikan gitu kan kak, kayak terus berkarya, bisa sampai seumur hidup gitu kan, Teh, bener banget ya. Nah, itu yang malah aku mau tanyaan. Gimana Apakah menjadi penyanyi setelah terjun ya, setelah kerja dari kantoran, udah paham kan ya, sistemnya kantor adalah seperti ini, akhirnya resign menjadi seorang penyanyi, apakah itu menjadi pekerjaan yang menjanjikan? Setelah dirasakan selama iya, berapa, 5 betul. tahun ini? Kalau kamu belum nemu, gimana ya? Susah gampang jawabnya. Iya. Soalnya kalau apa yang aku lakukan sekarang itu kebetulan ada jalannya, kebetulan ada kesempatannya. Kalau misalnya waktu itu lagu Is It Wrong to Loving You nggak sampai 6 juta streamer, mungkin aku juga belum berani gitu Oke. ngelepas buat kerja kantorannya. Oke. Itu kembali lagi ke teman-teman sih kalau kataku. Ngikutin kata hati soalnya. Betul. Heeh. Oke. Gitu, karena meskipun aku bukan berarti kerja di kantor itu gampang, lebih gampang daripada jadi musisi, sebaliknya juga gitu. Jadi musisi strugglingnya juga banyak. Karena ya, menurutku jadi musisi itu sama kayak kita bikin usaha, teman-teman. Relate banget kan sama manajemen nih. Oh, ya. iya, benar. Teman-teman mungkin kedepannya pengen bangun usaha gitu kan. Yes. Hampir sama, cuman produknya beda. Ya, Kalau aku kan produknya musik nih, Betul, jadi betul. aku harus promosi terus musikku kemana-mana. Seperti di podcast ini aku juga termasuk masuk ke promosiku, Iya. kayak gitu. Kalau kalian bikin usaha, ya produknya yang Dipromosiin dijual ya, gitu. iya, gitu banget, Kak. Oke. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih kak, boleh tahu nggak sih ada nggak rencana kakak dalam waktu-waktu dekat ini ya buat collab sama musisi lain atau artis untuk rencana selanjutnya karir kakak ini? Kalau untuk saat ini belum ada, karena kebetulan aku ada side project juga, band namanya Paru-Paru. Jadi Paru-Paru, agak oke. kelabakan. Oke. Jadi
aku sekarang punya 2 project, Cindy Amani dan Paru-Paru Oke. band. Jadi aku harus fokus kepada 2 project itu. Fokus dulu lah ya, nanti akhirnya mungkin ada kesempatan-kesempatan lainnya akhirnya bisa Betul, datang. betul, Sebelum betul. menunggu kesempatan itu ya kita fokus sama yang ini dulu lah, kita tata dulu. Ada keinginan sih collab featuring lagi sama temen, tapi mungkin sama temen-temen sendiri dulu aja. Oke. Kalau aku boleh saranin collab sama itu Nadine Amizah atau Yura Yunita. Aduh, Kita berdua. sama kalian berdua dong. Jangan masa Yura Yunita disamain sama kita. Kita oke. Berarti dari obrolan kita kali ini ada beberapa poin yang aku ambil ya. Terlebih sih kalau buat aku sendiri, Kak Cindy itu akhirnya berani apa ya, keluar dari zona makan malah gak nyaman gitu ya waktu di kantoran gitu, malah gak nyaman. Kak Cindy hanya berani memutuskan gitu, aku cocok di sini, berarti aku cocoknya di sini gitu kan. Berarti Kak Cindy itu mencoba berbagai hal sebenarnya kan. Jujur aja dulu Sempat modeling juga gitu. Jujur aja dulu waktu awalnya jadi musisi itu adalah mimpiku waktu kecil yang aku nggak kepikiran kalau sekarang itu jadi musisi bakalan. Ketika aku sempat waktu SMP itu masih sempat lomba-lomba nyanyi dan terakhir tuh waktu SMP itu aku ngerasa kayak agak minder, namanya anak Kecil ya, SMP Nervous mencari kah? jati diri. masih mencari jati diri. Iya. Banyak kan yang kalau ikut lomba nyanyi kan banyak saingannya gitu. gitu. Aku ngerasa kayak aku nggak cukup baik nih. Mas belum berani ya waktu itu ya. Akhirnya aku kayak coba cari-cari hal yang aku cocok, kayak ikut modeling, ikut teater juga, acting juga, terus ngedance juga. Aku bener-bener nyari ngulik aku sukanya di mana ya, kayak gitu. Dan ternyata nyemplungnya di sini. Iya. Jadi musisi. Jadi buat teman-teman liners mungkin yang sekarang itu lagi struggle sama masa depannya mungkin ya, itu bisa terinspirasi lah dari Kak Cindy mencoba banyak hal yang bahkan ternyata aku nggak cocok di sini, tapi akhirnya berani memutuskan ternyata bidangku tuh adalah di bidang musik gitu. Betul. Nah, sekarang aku mau fokus di bidang musik itu gitu, mengeluarkan karya-karyanya gitu ya. Terus berkarya ya Kak Cindy, apapun keadaannya ya. Meskipun semakin banyak pesaing-pesaing baru ya. Betul. Kalau memang sudah Jalannya, rezeki dari Tuhan, jalannya pasti apapun itu akan disukseskan Kak. Semangat terus ya Kak Cindy. Kita selalu dukung Kak Cindy ya dari teman-teman. Aku abis ini mau dengerin lagu Kak Cindy lah. Iya, karena banget. vibes-nya Pulang ini langsung dengerin ya. Iya pasti Kak, cocok. Makasih ya Kak Cindy buat obrolannya, teman-teman. Makasih. Teman Miners juga terima kasih sudah mendengarkan podcast kita episode 7 ini. Tapi sebelum kita mengakhiri, aku mau ngingetin buat teman-teman sekalian yang lagi cari pernak-pernik atau perintilannya Nadine ya tentang nuansa Belanda, kayak apa Nadine? kayak vas, piring, sofa, apapun lah pokoknya. Iya. Mungkin bisa request ya Ti ya. Oh iya, Kalau mungkin ya. udah- DM aja. Iya DM aja DM pokoknya. dari Tautaton gitu. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mendengarkan kita semua. Tunggu kita di episode-episode selanjutnya karena pasti akan lebih seru. Terima kasih, dah.